Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Jose Andre Delhan dengan NIM A1011111023 dengan mata kuliah hukum asuransi. Di kesempatan pada kali ini saya akan mengulas salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan perusahaan asuransi Jiwasraya. Kasus ini telah mengguncang dunia keuangan dan menarik perhatian banyak pihak, Bu, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas. Di sini saya akan memperlihatkan berita yang menunjukkan tentang kasus ini lebih dalam, mengenai informasi dari kasus ini dan dampaknya yang luas. Bola panas Jiwasraya menggelinding ke meja hijau. Dalam dakwaan di sidang perdananya, tim jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Sidang perdana kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Agenda sidang berupa pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap 6 orang terdakwa. Baiklah, dari kasus ini dan video yang sudah saya paparkan sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK telah melakukan audit mendalam dan menemukan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi Jiwasraya ini mencapai angka yang sangat fantastis, Bu, yaitu 16,81 triliun rupiah. Rincian kerugian ini menunjukkan bahwa ada kerugian investasi saham sebesar 4,65 triliun rupiah dan kerugian akibat investasi reksadana sebesar 12,16 triliun rupiah. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh asuransi Jiwasraya ini, Bu. Sekarang untuk proses hukumnya, Bu, diketahui pada akhir Oktober 2021 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman berat kepada para terdakwa utama dalam kasus Jiwasraya ini, Bu. Terdapat 6 terdakwa utama yang terdiri dari pejabat tinggi Jiwasraya dan beberapa pihak terkait yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang dimana kemudian mereka dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan dana nasabah Jiwasraya secara signifikan. 6 terdakwa utama ini ialah mantan Direktur Utama Jiwasraya yaitu Hendriawan Simanjuntak, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Himawan Tahalele, dan beberapa pihak terkait lainnya, Bu, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Untuk kasus dari Jiwasraya ini tidak hanya tentang korupsi dan pencucian uang, Bu, tetapi juga tentang pelanggaran regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dan berikut adalah beberapa pasal yang menyangkut paut tentang kasus ini. Di antaranya adalah pasal 2 ayat 1, Bu, yang menunjukkan perusahaan asuransi wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan kegiatan asuransi di Indonesia. Dan Jiwasraya seharusnya menjalankan kegiatan investasinya sesuai dengan peraturan ini, Bu, tetapi kenyataannya mereka melakukan investasi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada pasal 3 ayat 1, Bu, perusahaan asuransi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Jiwasraya melanggar ketentuan ini dengan melakukan investasi yang tidak transparan dan merugikan negara serta nasabah. Dan yang ketiga ada pasal 4 ayat 1, Bu, perusahaan asuransi diwajibkan untuk memiliki modal minimum yang memadai. Sedangkan Jiwasraya telah mengalami defisit keuangan yang signifikan, Bu. Baiklah, Bu, sekarang untuk yang terakhir, kesimpulan saya dari kasus yang saya ambil ini yaitu kasus dari asuransi Jiwasraya. Saya rasa ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang mengungkap kelemahan serius dalam pengelolaan dana investasi di industri asuransi. Dan kerugian negara yang mencapai 16,81 triliun menunjukkan adanya masalah mendasar dalam manajemen keuangan perusahaan. Proses hukum yang telah dilalui menghasilkan vonis berat bagi para terdakwa utama, menandakan adanya upaya serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi di sektor ini. Reformasi mendalam dalam pengelolaan investasi, transparansi dan pengawasan di industri asuransi sangat diperlukan, Bu. Kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta menekankan perlunya langkah-langkah tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa ini di masa depan, Bu. Terima kasih, Bu, karena telah menonton video saya yang ini sampai akhir tentang kasus dari sebuah agen asuransi, yaitu kasus dari asuransi Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2021 silam. Sekian, Ibu, terima kasih.